Oke. Baik adik-adik, saya mulai lagi. Ini tadi kita membahas tentang bentuk-bentuk sel darah putih ya. Jadi dari segi granul ada perbedaan. Tadi yang bergranula itu ada eosinofil, neutrofil, dan basofil. Kemudian yang tidak bergranula ini ada monosit dan limfosit. Nah, selain kelima sel darah putih ini, tadi juga ada yang namanya sel mas ya. Sel mas itu tadi cirinya secara fungsi itu sama dengan basofil. Jadi dia menghasilkan apa namanya mediator inflamasi atau seperti histamin ya. Tetapi kalau basofil itu letaknya di pembuluh darah, beredar lewat pembuluh darah dan pembuluh limfa, sedangkan kalau sel mas itu ada di jaringan. Kemudian ada yang disebut makrofag dan sel dendritik tadi ya. Kalau sel makrofag dan dendritik ini merupakan perkembangan lebih lanjut daripada monosit yang tadi sifatnya adalah untuk fagositosis. Lalu ada sel NK ya, natural killer cell, ini juga bergranula tetapi dia ada berasal dari limfoid progenitor sama seperti limfosit. Sehingga kemampuan dari sel NK itu juga kuat ya, sama seperti limfosit. Kalau limfosit ini dibagi menjadi dua, limfosit B dan limfosit T. Limfosit T itu fungsinya adalah menghancurkan bakteri, sedangkan untuk limfosit B menghasilkan antibodi gitu ya. Yang dihancurkan tidak hanya bakteri sih. Kalau limfosit T juga tentu adalah sel-sel yang terinfeksi ya, baik itu terinfeksi bakteri maupun virus dan yang lain-lain. Nah, ini fungsinya adik-adik ya. Tadi sel mas ya letaknya di jaringan ya, di jaringan ikat maupun di mukosa. Nah, di sini dia akan menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah ketika ada infeksi dan inflamasi ya, yang nantinya mengarah kepada peradangan gitu ya, peradangan, atau kalau hipersensitivitas itu urtikaria ya, terjadi vasodilatasi pembuluh darah dan juga pelebaran pori-pori sehingga terbentuklah bentol-bentol gitu ya. Nah, untuk makrofag ini fungsinya adalah sebagai fagositosis ya, untuk memakan sel-sel bakteri ataupun mikroorganisme patogen lainnya. Dia ikut bermigrasi bersama darah ya menuju ke jaringan. Kalau natural killer cell juga sama, bersirkulasi lewat darah dan bermigrasi ke jaringan yang terinfeksi ya adik-adik ya. Fungsinya natural killer cell adalah untuk membunuh sel tumor dan juga sel-sel yang terinfeksi oleh virus itu. Berikutnya ada sel dendritik ya, yang tadi spesifik bentuknya ada juluran-juluran sitoplasmanya seperti ini. Jadi dia nanti letaknya ini berada di jaringan epitel ya, di daerah kulit ini banyak sekali ya. Kemudian ya di kulit ataupun di paru-paru, kemudian di jaringan-jaringan di saluran pencernaan kita. Nah, dia juga selain ada di jaringan epitel, dia juga bermigrasi menuju ke nodus-nodus limfa atau kelenjar getah bening. Seperti itu ketika diaktifkan atau ketika ada infeksi. Nah, fungsinya adalah untuk mempresentasikan antigen permukaan ya dalam memicu adanya adaptive immunity. Jadi nanti dia fungsinya selain sebagai fagosit juga berperan sebagai APC atau antigen presenting cell yang mempresentasikan antigen ke siapa? Ke adaptive immunity yaitu limfosit T dan limfosit B yang lebih kuat. Kemudian monosit. Monosit ini tersimpan di limpa atau spleen ya. Dia juga bisa mengalir lewat pembuluh darah ya, kemudian menuju ke daerah yang luka. Jadi tidak hanya di limpa saja, tetapi dia juga bisa masuk ke aliran darah menuju ke jaringan-jaringan yang terinfeksi ya di dalam tubuh. Nah, fungsinya adalah dia nanti monosit ini berdiferensiasi menjadi makrofag dan apa namanya sel dendritik yang nantinya merespon peradangan atau inflamasi. Kemudian juga untuk fagositosis ya. Lalu berikutnya adalah neutrofil. Nah, ciri neutrofil ini dia memiliki nukleus yang ada 3 lobus ya, 3 segmen
digalobus. Nah, ini dia akan juga bermigrasi di pembuluh darah ya menuju jaringan. Jadi ikut beredar juga melalui pembuluh darah. Kemudian fungsinya, karakteristik dan fungsinya, dia sebagai respon pertama pada infeksi atau trauma, begitu ya. Lalu dia juga memiliki kemampuan fagositosis dan juga melepaskan zat-zat toksin yang dapat membunuh atau menghambat aktivitas daripada bakteri ataupun jamur ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah basofil. Basofil juga beredar di pembuluh darah ya. Kemudian fungsinya adalah dia bertanggung jawab pada proses infeksi parasit dan juga tadi hipersensitif ya. Contoh kasusnya adalah urtikaria gitu ya. Kemudian eosinofil ini juga ada di sirkulasi darah kita. Kemudian fungsinya adalah melepaskan zat toksin yang nantinya bisa membunuh bakteri maupun parasit ya. Seperti itu. Jadi kebanyakan memang sel darah merah ini beredar ya, Adik-adik ya, bermigrasi bersama aliran darah kita menuju ke daerah-daerah yang terinfeksi. Kalau yang ada di jaringan tadi ada sel mas, kemudian ada dendritik ya, kalau dendritik banyak di sel epitel ya, di jaringan epitel. Kemudian ini sel ya. Kita sudah belajar organ, kita sudah belajar sel yang mendukung sistem imun. Ya, berikutnya adalah molekul imun. Nah, tapi molekul imun ini tidak bisa dilepaskan dari sel adik-adik karena banyak sekali molekul-molekul imun ini yang dihasilkan juga oleh sel gitu ya. Contohnya antibodi itu banyak dihasilkan oleh limfosit B. Kemudian sitokin itu ada yang dihasilkan oleh neutrofil, monosit seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke klasifikasi sistem imun ya. Jadi sistem imun kita itu dibedakan menjadi dua. Ini pernah kita pelajari juga di anatomi ya. Sedikit kita ulas kembali. Jadi ada yang disebut dengan sistem imun non spesifik ya, atau nama lainnya adalah kekebalan alami atau kekebalan buatan, atau nama kerennya innate immunity gitu ya. Jadi kekebalan innate immunity ini dibawa sejak lahir. Ya, jadi bayi lahir itu sudah membawa sistem imun non spesifik ini atau innate immunity. Ya. Nah, innate immunity ini biasanya cenderung tidak spesifik ya. Jadi dia bisa bekerja untuk mengenali berbagai jenis mikroorganisme. Bekerjanya cepat. Jadi kalau ada mikroorganisme masuk dia langsung merespon begitu ya. Namun kurang kuat ya adik-adik ya, seperti itu. Lalu dia tidak punya sistem resistensi. Jadi kalau sudah pernah terinfeksi, berikutnya itu sudah lupa begitu, tidak ada informasi yang disimpan oleh innate immunity. Nah, berbeda dengan innate immunity, adaptive immunity atau kekebalan buatan atau kekebalan tiruan ini ada setelah proses adaptasi, sehingga disebut dengan adaptive immunity ya. Jadi kalau lahir ini belum punya dia adaptive immunity. Adanya kapan? Adanya ketika si bayi ini nanti terinfeksi oleh sesuatu atau masuk antigen ke dalam tubuhnya, barulah dia akan beradaptasi begitu ya. Pengenalan dengan infeksinya, dengan bakteri patogennya, kemudian nanti akan direspon dengan membentuk kekebalan tubuh, lalu nanti akan diingat ya di memori. Nah, ini disebut dengan sistem memori atau sistem resistensi. Ketika nanti ada infeksi kedua, dia sudah kenal dan sudah siap untuk direspon dengan cepat gitu ya. Nah, adaptive immunity ini responnya lebih lambat dibandingkan dengan innate immunity, baru berjam-jam sampai 24 jam dan berhari-hari seperti itu ya. Tetapi walaupun lama responnya, dia lebih kuat bekerjanya begitu. Ya, ini berbeda dengan innate immunity, adik. Nah, untuk komponen sistem imun, ya, klasifikasi sistem imun tadi, yang innate immunity itu ada kekebalan fisik, ada kekebalan humoral, dan kekebalan seluler. Sedangkan yang adaptive immunity ada kekebalan humoral dan seluler saja. Ya, untuk kekebalan fisik ini ada kulit ya, yang secara fisik
ya, artinya benda itu menghalangi secara fisik ya, kulit gitu ya. Kemudian ada selaput lendir. Nah, selaput lendir ini juga selain secara fisik juga dia bisa bersifat humoral juga ya, dan di dalamnya ada banyak antibodi, ada enzim proteolitik itu yang juga aktif untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme patogen lainnya. Lalu silia ini juga secara fisik dan mekanik ya. Kalau masuk ke dalam saluran napas misalnya ya, debu, ada mikroorganismenya, silia ini secara fisik menghalau ya, begitu melemparkan kembali keluar. Kemudian batuk, bersin ini juga kekebalan fisik. Ini ada sejak lahir ya, tidak perlu proses pengenalan yang panjang, jadi cepat. Tapi tidak diingat ya adik-adik, nanti harus harus dikenali ulang seperti itu. Kemudian yang humoral. Humoral ini ada dua jenis, ada biokimia, ada humoral itu sendiri ya. Kalau biokimia ini berarti zat pelarutnya. Jadi kalau yang humoral itu yang terlarut. Misalnya kita bikin air gula ya, air itu secara biokimia. Jadi biokimia itu airnya, humoral itu gulanya gitu ya. Nah, yang bersifat humoral biokimia ini contohnya adalah keringat, air mata, asam lambung ya, ASI itu contoh-contohnya dan banyak lagi ya. Minggu depan kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang humoral yang terlarut itu adalah molekul-molekul imun seperti komplement, ada juga sitokin ya, interferon, kemudian ada protein fase akut contohnya CRP ya. Ini bukan CRF tapi CRP ya, C-reactive protein. Ada yang menyebut juga CRF. CRF itu C-reactive factor ya. Begitu. Kemudian ini yang humoral. Humoral kan berupa cairan. Kalau yang satu lagi adalah berupa seluler. Seluler berarti berupa sel. Nah, yang termasuk dalam innate immunity itu adalah fagosit dan sel NK, adik-adik. Nah, kita tadi udah kenal ya apa jenis-jenis sel darah putih. Nah, yang fagosit ini yang berperan ada monosit, ya tadi ada makrofag dan sel dendritik. Kemudian ada basofil, ada neutrofil, eosinofil ya. Makrofag dan dendritik ini merupakan diferensiasi dari monosit. Kemudian sel mast juga yang ada di jaringan itu berperan sebagai fagositosis. Selain fagosit, ada juga natural killer cell ya. Walaupun dia termasuk limfoid progenitor, temannya limfosit, tapi dia termasuk digolongkan berdasarkan klasifikasi sistem imunnya itu innate immunity karena tidak punya sistem memori atau resistensi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah adaptive immunity. Adaptive immunity ini ada yang humoral, ada yang seluler. Kalau humoral berupa cairan ya. Cairan yang dimaksud di sini adalah antibodi sebetulnya. Tapi antibodi ini dihasilkan oleh limfosit B ya. Antibodi atau nama lainnya adalah imunoglobulin yang secara umum ada antibodi imunoglobulin D, M, E, A dan imunoglobulin G. Kemudian yang seluler ini yang berperan adalah limfosit T. Nah, limfosit T ini ada dua jenis, adik-adik, ada T helper, ada CTL. T helper atau T helper ini ada dua jenis lagi, ada TH1, ada TH2. Dari namanya kita tahu T helper berarti dia membantu. Membantu apa sih? Membantu meningkatkan potensi sel-sel yang lain untuk meningkat respon imunnya, gitu ya. Ada TH1, itu dia untuk meningkatkan kemampuan fagositosis. TH2 fungsinya adalah untuk meningkatkan kemampuan limfosit B dalam memproduksi antibodi lebih banyak lagi. Itu T helper. Kalau yang satu CTL singkatan dari cytotoxic T lymphocyte atau ada yang buku yang menyebutkan cytolytic T lymphocyte. Berarti limfosit yang menyebabkan lisis pada sel atau pecah pada sel. Sel siapa yang pecah? Sel dari sel tubuh manusia yang sudah terinfeksi virus ya. Kenapa dia harus pecah ya? Agar tidak menjangkit ke virus ke sel-sel yang lain, karena kan si virus misalnya dia memakai sel untuk memproduksi virus-virus baru kan begitu, berarti sel ini harus dimatikan, harus dikorbankan seperti itu. Ada juga CTL yang bekerja untuk sel-sel tumor memang ya yang tidak normal di dalam tubuh. Itu adik-adik. Nah, untuk lapisan pertahanannya, jadi innate immunity ini menduduki lapisan pertama dan kedua.
Itu ya, mulai dari kulit yang fisik ya, kemudian humoral seperti keringat, ASI dan seterusnya sampai dengan seluler ada fagosit dan natural killer cell ini menduduki lapisan kedua. Sedangkan lapis pertahanan ketiga ini ada adaptive immunity. Jadi kalau bakteri masuk ke dalam tubuh kita, mikroorganisme masuk ke tubuh kita ya melewati lapis pertama dulu. Lapis pertama tidak kuat, masuk ke lapis kedua. Lapis kedua tidak kuat, baru ke lapis ketiga. Seperti itu adik-adik. Nah, namun dalam prakteknya lapis kedua dan lapis ketiga ini saling bekerja sama, begitu ya. Walaupun misalnya lapis kedua sudah tidak kuat gitu ya, dia akan nanti membentuk APC. APC nanti memanggil T helper untuk membantu meningkatkan kemampuan fagosit. Jadi lapis ketiga tetap jalan, di lapis kedua prosesnya juga tetap jalan. Karena kan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita kan beribu-ribu ya. Ada yang ditangani di lapis ketiga, ada yang ditangani di lapis kedua maupun masih ditangani di lapis pertama. Seperti itu. Nah, itu adik-adik untuk materi sistem imun dan sistem limfatik pada pagi hari ini.